Oke, selamat malam, Mana? Pak Adi ya. Eh, Selamat malam. Pak Adi, terima kasih atas waktunya, Pak. Sebelum ke proses interview, boleh diawali dulu dari perkenalan diri dulu, mulai dari mungkin nama, kemudian profesi saat ini sampai dengan area kerjanya. Boleh, silakan, Pak. Oke, nama saya Aditri. Profesi saya sebagai inspektor independen. Area kerjanya Jawa Barat. Ya. Oke, oke, Pak Adi ya. Pak, saya langsung ke pertanyaan berikutnya aja. Pak, kalau boleh tahu sejak kapan nih Bapak berprofesi sebagai seorang inspektor? Masa waktunya udah berapa tahun kira-kira, Pak? Kurang lebih 3 tahun, mau Tiga ke tahun. 4 tahun. Mau masuk 4 tahun Ya, cukup cukup matang ya untuk untuk seorang inspektor ya, Pak ya. Pak, pertanyaan berikutnya, Pak. betul, betul. Untuk jadi seorang inspektor nih, Pak, kira-kira latar pendidikan apa nih, Pak? Minimal gitu. Idealnya harusnya seperti apa, Pak? Untuk jadi seorang inspektor minimal gitu. Boleh ceritain kalau Bapak sendiri gimana? Pendidikan ya, Pak. Idealnya itu basicnya dari SMK otomotif ya tentunya. Oke, boleh sedikit dijabarkan, Pak, alasannya, Pak? Kaitannya mungkin. Karena SMK otomotif itu ya tentunya teknik mesin otomotif itu udah mencakup keseluruhan dari teknik mesin yang lainnya. Yang pertama dari otomotif itu sudah mencakupi jurusan kelistrikan, jurusan mesin, eh, dan kemudian jurusan lainnya pun salah satunya seperti apa untuk interior itu, untuk sasis pun sudah masuk di otomotif semua. Oke, Begitu. siap, Bapak. Bapak, lebih dalam sedikit tentang background pendidikan ya. Pak Adi, kira-kira nih Pak, menurut Pak Adi saat ini, atau mungkin masa apa namanya 1-2 tahun terakhir, apakah mata pelajaran atau materi-materi yang diajarkan pada saat di sekolah menengah kejuruan, khususnya otomotif, itu sudah relevan atau sudah istilahnya sudah cukupkah untuk bisa menjadi bekal sebagai seorang inspektor langsung atau diperlukan tindakan-tindakan lain seperti pelatihan, pengalaman dan lain-lain. Menurut Pak Adi gimana? Belum ya, karena itu kalau misal hanya membekali dari pendidikan SMK aja itu tentunya yang kita dapat hanya dasar otomotifnya aja. Nah, untuk sebagai seorang inspektor itu harus dibekali juga pengalaman, mungkin salah satunya bisa menjadi teknisi dulu, teknisi mesin atau teknisi body repair, dan itu eh, nantinya akan membekali dia sebagai inspektor. Begitu salah Oke, satunya Bang Ojil. baik Pak. Pak, berikutnya nih Pak, kalau Pak Adi sendiri nih, berarti intinya pengalaman sangat penting ya Pak untuk mendukung profesi ini. Kalau Pak Adi sendiri nih Pak, boleh ceritakan Pak sedikit pengalaman Bapak sebelum secara berjenjang gitu Pak, sebelum menjadi seorang inspektor. Oh, sebelum menjadi inspektor mungkin saya pernah malang melintang dulu di teknisi atau bisa disebut sebagai mekanik. Nah, dari situ pun ada jenjangnya juga. Jadi mekanik itu ternyata ada beberapa tahap. Yang pertama, step satu itu kita sebagai teknisi eh, kendaraan ringan atau bisa dibilang untuk perawatan ringan seperti perawatan berkala dan lain sebagainya. Untuk di step 2 mungkin memasuki area-area yang lebih rumit, artinya kita bisa eh, sebagai pembedah mesin ya, atau bisa dibilang overhaul, itu bahasa tekniknya, itu di step 2. Dan step 3 itu mungkin sudah memasuki area master ya. Sebagai master teknisi itu artinya kita sudah harus bisa menganalisa kerusakan. Jadi apapun clue dari customer itu,
kalau kita berhadapan dengan teknisi yang notabene sudah menjadi step 3 itu bisa menganalisa kerusakan apapun itu, entah itu dari engine atau dari keluhan yang lainnya. Begitu. Nah, setelah itu kita sebagai pelaku otomotif tidak hanya itu yang harus kita pelajari, karena dari otomotif pun itu sangat lebar ya cakupannya. Salah satunya dari dokumen untuk legalitas kendaraan bermotor. Dari dokumen sendiri, tentunya kita bersinggungan dengan eh, kepemerintahan ya. Yang pertama untuk legalitas, dan yang kedua itu untuk eh, perpajakan. Nah, untuk sebagai seorang inspektor, mempunyai ilmu selain dari eh, teknisi atau pengalaman sebagai mekanik itu memang diperlukan juga untuk pengetahuan tentang legalitas kendaraan bermotor. Salah satunya dari dokumen seperti BPKB, STNK, eh, dari faktur. Selain itu pun kita harus dibekali juga sama apa istilahnya sebagai marketing ya, untuk memiliki insting jual, dan kita mengetahui harga pasaran umum pada umumnya di lingkungan sekitar atau di area kota-kota sekitar, kita harus tahu. Nah, mungkin sekilas yang saya tahu sebagai inspektor itu, itulah pengalamannya, begitu. Pak, sedikit lebih detail ya, eh, perihal ini Pak. Sebelum Bapak sekarang bertindak sebagai seorang inspektor independen di mana orang minta tolong Bapak ya untuk dicarikan mobil. Apakah sebelumnya Bapak tergabung di dalam badan usaha Pak? Mungkin perusahaan yang di mana posisinya di sana ada orang yang berperan eh, seperti seorang inspektor. Tidak harus bernama inspektor. Misalnya di beberapa narasumber sebelumnya Pak ada yang memang sebelumnya berperan sebagai seorang klaim insurance seperti itu Pak. Dan memang tugasnya mengecek kelayakan mobil gitu. Untuk apa ya istilahnya ada juga yang posisinya itu ketika ada orang mau leasing ya Pak ya, mau menjual mobil, itu ada semacam tim appraisal. Nah, kalau Pak Adi sendiri nih Pak, balik ke pertanyaan intinya, Pak Adi apakah sebelum menjadi inspektor kan menjadi mekanik, nah sebelum menjadi mekanik apakah langsung menjadi seorang inspektor independen seperti saat ini Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Oh, enggak. Adapun yang mungkin yang pernah saya alami itu yang kurang lebih hampir mirip dengan inspektor itu, saya berpengalaman dulu di service advisor untuk body repair. Oke. Nah, ya, service advisor body repair itu mungkin kurang lebih bisa dikatakan hampir hampir dekat dengan inspektor ya. Cuman ini mungkin lebih detail, karena untuk service advisor itu body repair dia eh, apa ngegarap untuk kendaraan-kendaraan yang accident. Artinya kendaraan untuk tabrak, dan kita harus bisa menganalisa keseluruhan apa saja yang kena dari tabrak itu, efeknya, dan kita harus bisa mengestimasi berapa besar biaya yang harus dikeluarkan, dan bukti apa aja yang harus kita berikan terhadap pihak asuransi atau pihak pembiaya yang akan membiayai kerusakan mobil tersebut. Nah, dari situ kita harus matching dengan bentuk asli kendaraan tersebut. Misal, kita punya kendaraan Honda Jazz tahun sekian, tipe sekian, dan kita harus tahu bentuknya. Honda Jazz yang sempurna itu seperti apa, bila mana kita memperbaiki kerusakan mobil tersebut yang sudah kondisinya sudah tabrakan atau accident. Jadi kita mempunyai gambaran akan nanti berubah bentuknya seperti semula,
seperti itu gitu. Bahwa Oke. tipe dan tahun tersebut akan berubah kembali seperti semula dengan bentuk seperti itu. Begitu. Oke, Pak, berarti pengalaman pada saat di ini ya, di salah satu perusahaan otomotif sebelumnya sangat mendukung Ya, sekali ya untuk betul. proses menjadi seorang inspektor karena flow kerjanya hampir mirip. Oke, Pak, apa Betul. namanya? Ke pertanyaan berikutnya, Pak. Eh, untuk jadi seorang inspektor nih, Pak, kemampuan dasar, kita bicara kemampuan dasar, Pak, atau minimum ya, Pak. Minimum harus bisa melakukan apa nih kalau menurut pandangan atau pendapat Pak Adi pengalaman sampai sejauh ini? Kayak ini sebagai sebagai sebuah contoh ya Pak, mungkin arah pertanyaannya kayak minimal harus bisa mengemudi misalnya. Tapi kalau Pak Adi sendiri setelah bisa mengemudi apalagi nih Pak? Dasar-dasar untuk jadi seorang inspektor. Boleh ceritain Pak? Ya, tentunya selain mengemudi karena itu kan wajib ya. Kalau menurut saya untuk mengemudi kendaraan wajib. Dari situ yang paling penting kita harus bisa menganalisa kerusakan. Artinya karena kita berbisnis di inspektor itu di mobil bekas. Jadi kita harus punya insting untuk melakukan analisa kerusakan apa saja yang terdapat pada kendaraan tersebut dan kita harus bisa mengestimasi berapa besar biayanya bila mana nanti diperbaiki atau misalkan nanti deal bertransaksi. Terus selain itu kita harus mempunyai pengetahuan untuk harga pasaran umum pada umumnya karena kita kalau misal harganya terlalu rendah mungkin akan menjadi apa perdebatan ataupun harga harga terlalu tinggi akan menjadi sama perdebatan juga. Selain itu yang paling penting kita harus bisa menganalisa untuk legalitas kendaraannya ya, Oh iya, dokumen bahwasannya tadi. itu kendaraan betul dokumen tersebut betul-betul dokumen asli dan itu bukan palsu atau itu bukan apa namanya bukan STNK cadangan atau misalkan nama tersebut yang ada di STNK itu sedang misal nih sedang dalam proses hukum. Nah, itu mungkin kita harus bisa mengantisipasi dan menganalisa sampai sana. Oke Pak, sedikit lebih dalam lagi Pak. Gitu. Eh, Tadi berarti mampu menganalisa dokumen ya, baik dari segi tadi pajak, legalitas, keaslian dan segala macam. Kemudian ini Pak, Ya, arahnya yang teknis Pak. Mampu menganalisa apa aja nih Pak? Berikan gambaran mungkin kalau boleh Pak. Misal menganalisa kerusakan di apa. Nah, kerusakan yang Pak Adi maksud tadi kerusakan apa aja Pak? Gambaran umum boleh Pak. Di dalam kendaraan kalau yang untuk muncul mungkin Pak. ya, kalau untuk di mobil bekas itu mungkin ada dua inti kerusakan. Yang paling penting itu bukan mobil bekas tabrak atau bukan mobil bekas banjir. Karena pada dasarnya mobil bekas tabrak itu biasanya punya histori yang eh, bisa dibilang kurang baik. Bukan berarti mobil tersebut tidak prima ya, tapi artinya kurang baik karena mungkin ada beberapa spare part atau komponen yang sudah diganti dan kita nggak tahu itu historinya. Apakah itu diganti dengan eh, yang orisinil atau bukan, kita nggak tahu. Tapi di situ kita harus bisa menganalisa bahwa ini misal mobil bekas tabrak dan ada beberapa titik yang bisa kita teliti atau bisa kita selidiki seperti apa bentuknya dan eh, pada pada kenyataannya sekarang misalkan bentuknya sudah berubah, nah itu mungkin bisa bisa kita sebutkan itu untuk bekas tabrak atau bukan. Untuk yang kedua, mungkin kita harus bisa memastikan bahwa mobil tersebut tidak bekas banjir karena mungkin eh, ada beberapa daerah yang biasanya punya kebiasaan banjir atau tergenang air pada saat kita melintas ataupun kita mobil tersebut berdomisili di lingkungan sekitarnya.
itu ada kemungkinan besar bisa terkena banjir. Nah, untuk caranya sendiri kita pun ada beberapa yang bisa kita apa? Yang bisa kita lihat lah gitu ya intinya. Entah itu dari kolong jok yang berkarat atau di area bagasi yang berkarat dan mungkin kotor, dalam artian kotor bukan kotor selayaknya atau dia berlumpur. Nah, mungkin salah satunya seperti itu bisa kita cek ya. Oke. Tadi sudah cukup jelas ya Pak perihal banjir tadi sudah ada kriteria tertentu. Sebenarnya ini pertanyaan berikutnya Pak ya perihal teknis atau bagaimana Bapak menilai kendaraan itu bekas tabrak. Mau diceritain sekarang apa di nanti aja Pak? Tadi kalau banjir kan udah nih Pak. Boleh, boleh. Boleh Pak di spill gitu Pak. Bagaimana Bapak menilai mobil bekas tabrak nih Pak? Apa aja yang dicek kalau mobil bekas tabrak? Boleh diceritain. Oke. Yang pertama untuk mobil bekas tabrak. Tabrak itu tidak hanya dari depan ya, karena tabrak itu bisa terjadi dari sudut manapun. Yang pertama kalau misalkan dari depan dulu, ya mungkin bisa kita lihat eh, area bullhead. Area bullhead itu mungkin masuk dalam basic otomotif itu basic chassis ya. Nah, basic chassis itu melingkupi dari depan itu bullhead, eh, apron, atau dari pinggir itu mungkin bisa kita lihat pilar atau tulang-tulang pinggir pintu. Nah, mungkin salah satunya dari lingkup silen-silennya bisa kita cek juga. Itu kalau misalkan kita sampai belakang, tabrak belakang pun kita bisa lihat untuk pilar-pilar belakang sampai bagasi dan silen-silennya pun karena kalau untuk silen itu hampir semua panel itu dia dibalut dengan silen ya. Itu dari kap mesin, pintu-pintu dan bagasi, hampir semua sudut bodi itu pasti dibalut dengan silen. Nah, itu bisa sebagai indikator bekas tabrak atau tidak. Apabila di silen tersebut ada kerusakan atau ada eh, perubahan bentuk atau misalkan perubahan untuk kekenyalannya, nah itu bisa kita cek lebih dalam lagi untuk bekas tabrak ini. Begitu. Oke, siap Pak. Terima kasih. Jawabannya cukup banyak ya Pak. Memang untuk mobil bekas tabrak ini krusial sekali ya. Pak, ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Eh, apakah ada alat khusus nih Pak yang Bapak biasa gunakan pada saat melakukan proses inspeksi? Minimal harus bawa apa gitu Pak? Untuk alat-alat sendiri, mungkin yang biasa saya pakai untuk membantu pengecekan sebagai inspektor itu, untuk di alat body itu biasanya kita pakai pen scanner ya. Pen scanner itu dia membantu untuk eh, memberikan informasi angka berupa angka digital yang bisa menginformasikan kepada seluruh inspektor bila bila memakai alat tersebut. Nah, dari angka tersebut kita bisa menentukan bahwa ini untuk mobil tersebut atau kendaraan tersebut apakah angkanya cukup tinggi atau artinya cukup tebal bodinya. Dari situ kita bisa mengecek lagi lebih dalam gitu untuk di lingkungan bodi. Nah, kalau misalkan untuk di lingkungan mesin, mungkin dulu pernah saya pakai namanya intelligent tester. Intelligent tester itu dia fungsinya untuk mendiagnosa seluruh sensor yang terpasang pada kendaraan. Dan yang lebih banyak itu sensor biasanya terpasang di area mesin. Itu intelligent tester itu ada dua. Ada intelligent tester 1 dan intelligent tester 2. Nah, biasanya itu dipakai untuk mobil-mobil Jepang. Untuk mobil-mobil Jepang ya, kalau intelligent tester. Adapun eh, scanner mungkin untuk eh,
mobil-mobil universal atau brand-brand universal itu biasanya hanya mendiagnosa sekilas. Artinya sekilas ada beberapa komponen sensor mungkin yang tidak terdeteksi untuk scanner yang universal seperti itu. Tapi bedanya kalau misalkan dengan intelligent tester, dia spesifiknya seluruh komponen itu sudah terdaftar di si intelligent testernya itu. Nah, itu untuk mesin. Kalau misalkan untuk di area pendingin kita biasanya pakai temperatur tester ya untuk ngecek berapa persen tingkat kedinginannya dari AC seperti itu. Kalau untuk di kaki-kaki biasanya kita lebih fokus ke ban. Artinya untuk melihat ketebalan ban berapa persen, karena ban ini memang sangat krusial ya. Sangat krusial artinya kalau misalkan ban terlalu tipis kan memang berbahaya. Itu urusannya untuk keselamatan. Begitu mungkin Bang Wajil ada Baik, Pak. kurang lebih ya Siap, Pak. dari mesin intelligent tester, dari body itu biasanya fan scanner, untuk dari pendingin atau AC itu biasanya temperatur, dan ada pun satu lagi untuk ngecek ketebalan ban. Oke. Baik, Pak. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Sama mau memastikan aja, Pak. Berarti saat ini Bapak lebih banyak laporan itu, laporan hasil inspeksi itu diberikan ke klien ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Pak, ke pertanyaan berikutnya, Pak. Bicara tentang ini, Pak, jenis kendaraan nih, Pak. Hmm. Kendaraan yang paling sering Bapak cek atau mungkin saat ini yang sedang dalam tren itu seperti apa, Pak? Boleh diceritakan dari segi apa namanya kapasitas mesinnya, misalnya berapa cc, atau boleh diceritakan dari jenis mesinnya baik bensin maupun diesel, atau dari segi kegunaan, Pak. Dia misalnya apa kendaraan pribadi kah, angkutan umum atau seperti apa? Boleh ceritain, Pak. Paling sering saat ini, Pak, dari segi apa namanya tadi kendaraan seperti apa yang paling sering Bapak cek? Kalau yang paling sering itu tentunya mungkin kendaraan yang eh, banyak dipakai oleh masyarakat ya. Artinya yang paling laku itu mungkin kurang lebih seperti Avanza, Xenia, Oh, masih dan MPV, Pak Sigra. ya? Ya, ya betul, betul. Mengapa yang seperti itu yang paling laku? Karena yang pertama untuk dari segi muatan dulu ya, itu bisa eh, artinya kan 3 baris ya, bisa memuat untuk penumpang banyak dan ataupun misalkan dipakai untuk mobil niaga pun bisa gitu. Kalau misalkan ini apa untuk barang ya mungkin bisa membantu juga gitu. Dan selain itu harganya cukup terjangkau juga, dari CC pun memang sudah apa artinya sudah mumpuni ya untuk pemakaian dalam ataupun luar kota gitu. Karena kebanyakan untuk CC di atas 1000 cc itu memang sudah mumpuni untuk pemakaian di dalam ataupun di luar kota. Oke, Pak. Begitu Kalau mungkin. kalau ini Pak dari segi apa ini Pak dari segi fungsi apakah yang paling banyak itu tadi kan sudah mungkin lebih ke ini ya ke mobil keluarga 3 baris ataupun MPV. Kalau dari segi kepemilikan Pak lebih dominan kepemilikan pribadi atau perusahaan kalau Bapak Pak, biasanya? Kalau ya lebih banyak tentunya kepemilikan pribadi gitu. Karena kalau untuk perusahaan biasanya eh, seperti perusahaan-perusahaan rental ya, biasanya mereka itu pakai untuk mobil-mobil besar.
kalau misalkan ini bidang rentalnya misalkan di eh, apa seperti logistik dan sebagainya. Tapi kalau misalkan untuk mobil-mobil seperti Avanza, Xenia dan sebagainya itu biasanya hanya beberapa, kalau di perusahaan yang pakai itu biasanya hanya untuk staff dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau misalkan untuk pemakaian itu kebanyakan non perusahaan ya, Bang Ojo. Oke, siap Pak. Pak, kalau ini Pak, Bapak masih apakah menerima Pak mobil-mobil yang mungkin plat merah, plat kuning, atau mungkin bekas pejabat Pak, misalnya Rubicon itu Pak, gimana Pak? Kalau untuk plat merah atau plat kuning itu biasanya kita nggak nerima ya, karena eh, ya itu memang sebetulnya bukan untuk diperjualbelikan ya, karena Oke, kan itu termasuk jika dia memang ya dilelang juga tetap ya Pak, tidak disarankan untuk diambil begitu ya. Kan banyak tuh Pak cerita tidak bekas disarankan. pejabat yang di mobil pejabat yang dilelang gitu, mungkin ex koruptor atau apa, tetap bermasalah. Nah itu dia. Nah itu masalahnya akan ke situ gitu. Kenapa tidak disarankan? Karena arahnya nanti akan ke sana gitu. Harus ada penelitian ulang lagi. Artinya kita khawatir bahwa mobil tersebut ada bersinggungan dengan payung hukum gitu. Jadi lebih baik kita nggak nggak masuk ke ranah situ gitu untuk jual beli. Baik Pak, boleh sedikit ceritakan lagi Pak perihal tahun nih Pak. Bapak adakah kriteria tertentu perihal tahun yang Bapak biasa carikan untuk orang gitu Pak? Apakah ada batasan tertentu? Kalau untuk kriteria tahun sih sebetulnya nggak ada batasan. Cuman eh, biasanya biasanya kebanyakan orang itu dia inginnya di atas 2010 ke atas ya. Oke, Karena 2010. untuk dari 2010 ke bawah mungkin harganya itu eh, sudah mungkin agak aneh. Karena aneh itu bisa dibilang ya bisa dibilang sudah masuk ke harga-harga komunitas ya atau harga-harga klasik gitu. Walaupun tahun tua kadang harganya tinggi gitu karena mereka hobi. Tapi kalau untuk di tahun-tahun 2010 ke atas itu ya biasanya masih harga-harga pasaran normal gitu. Belum masuk ke segmen penghobi ya artinya. Oke Pak. Kalau Gitu. warna Pak, kalau warna sendiri, adakah warna dominan Pak? Mungkin yang gampang terjual atau mungkin yang paling sering Bapak cek, yang paling banyak permintaan boleh juga. Warna dominan itu masih kebanyakan di warna hitam atau enggak putih. Karena itu warna dasar ya. Oke, Jadi mudah untuk diperbaiki ataupun mudah untuk dirawat begitu. oke Pak. Berikutnya Pak, em, kita bicara tentang kriteria umum aja Pak. Dalam artian eh, mau memastikan aja Pak, informasi sekarang kan banyak beredar baik di YouTube maupun di showroom-showroom Pak. Ada 5 atau berapa gitu biasanya kriteria umum Pak. Misalnya yang orang pasti tanyakan Pak. Misalnya itu mobil manual atau matic. Ya. Kalau Pak Adi sendiri atau misalnya itu mobil pajaknya hidup apa enggak, kilometernya gimana. Nah, kalau Pak Adi sendiri kliennya lebih banyak, kriteria umumnya apa aja Pak? Misalnya boleh ceritain 5 atau 6 ini aja kan Hmm, gitu Pak. ya, betul. Yang pertama kita harus bisa menginformasikan ini mobil manual atau matic. Oke. Yang kedua itu eh, ya biasanya dari apa pajak ya. Kalau Mm-mm. misalkan dari dokumen pajaknya isi atau enggak, terus dari status kepemilikannya, kepemilikan keberapa, Oke, dan dari apa dari kepemilikan udah ya. sudah. Terus satu lagi mungkin dari kalau dokumen itu dari status pemblokiran
Oke, Ini kendaraan sedang diblokir atau tidak? Ya, itu dari segi dokumen ya. Kalau dari segi fisik, manual otomatis dan apa? Ya, bekas tabrak atau enggak, terus dari kilometer, kilometer asli atau bukan, untuk validasinya, eh, ya itu mungkin kurang lebih. siap. Oke, Pak. Pak, boleh ceritakan Gitu. sekarang Bapak sendiri langkah dalam melakukan pengecekan ketika melihat orang mau jual mobil, Bapak biasanya cek apa dulu sampai dengan terakhir cek apa? Boleh di-spill, Pak. Ya, yang paling awal itu kita harus cek dokumen dulu ya, untuk Oke. legalitas. Seberapa bagus pun kendaraan, kalau misalkan dokumennya itu rancu, atau artinya dokumennya tidak valid, itu sangat berbahaya gitu buat kita. Yang pertama itu dokumen, yang kedua kita harus memastikan kendaraan dengan baik. Artinya kendaraan bukan bekas tabrak ataupun bukan bekas banjir. Dan yang ketiga, dari kondisi kendaraan, ini kondisi kendaraan apakah ada masalah atau tidak dari segi mesin ataupun dari segi kaki-kaki ataupun dari segi interior dan eksterior, artinya masih orisinil atau tidak, kita harus bisa memastikan itu gitu. Dan yang paling eh, akhir itu, dan bahwa kendaraan ini benar-benar kepemilikannya gitu, artinya bukan bukan sedang dalam sengketa ya, Oke. gitu ya. Begitu mungkin Bang Baik, Ojio. Pak. Berikutnya nih, Pak, boleh diceritakan lebih detail bagaimana Bapak menilai keaslian odometer nih, Pak? Karena kan banyak informasi yang saya dapat itu banyak kasus penipuan. Teknik Bapak biasanya seperti Hmm. apa, Pak, memastikan keaslian odometer? Untuk odometer itu sebetulnya mudah ya. Yang pertama kita bisa memastikan dari kelayakan ban. Ban itu misalkan tahun pembuatannya cocok enggak dengan faktur. Karena faktur itu bisa dibilang akte kelahirannya kendaraan ya. Artinya kendaraan baru lahir dari pabrik itu tahun sekian dan kita cocokkan dengan ban pembuatannya. Apakah sama atau tidak? Bila mana sama, kita bisa cek lagi ke area yang lain. Itu biasanya kita cek ke setir. Setirnya misalkan ada bekas gesekan atau misalkan ada bekas botak karena pemakaian. Dan setelah itu bisa kita cek juga untuk di eh, pedal-pedal apakah ada keausan atau tidak. Dan yang paling penting itu kita harus bisa komunikasi dengan pihak bengkel bila mana kendaraan tersebut masih memiliki buku servis atau buku pedoman. Oke. Nah, ya begitu. Oke, Pak. Berikutnya, Pak, boleh diceritakan, Pak, bagaimana Bapak melakukan pengecekan atau penilaian terhadap transmisi kendaraan? Untuk transmisi kendaraan di manual atau di matic? Keduanya boleh, Pak. Yang pertama di manual ya. Kalau untuk di manual, mungkin kita bisa memastikan yang pertama itu dari koplingnya. Dari koplingnya dulu, kalau koplingnya itu tidak ada masalah, artinya kita bisa mengoperasikan transmisi manual secara mudah. Kita misalkan coba cek, kita oper di gigi 1, 2, 3 sampai kita mundur. Bila mana itu mudah atau misalkan dioperasikannya normal, artinya kondisi transmisi tersebut dengan keadaan baik dan layak pakai. Dan yang kedua, bila mana kita mengecek transmisi untuk matic,
kita bisa cek atau harus kita pastikan bahwa metiknya sedang dalam kondisi baik, tidak ada jeduk ataupun tidak ada delay gitu. Mungkin untuk pengecekannya, cara pengecekannya di tempat pun kita biasanya bisa cek ya. Bila mana kita di tempat dioper ke D itu ada sendutan yang kerasa sampai ke jok setir, itu bisa dibilang itu udah ada mulai gejala-gejala kerusakan transmisi otomatis ya. Dan yang lebih parah lagi itu biasanya kita sebut delay. Delay itu dalam arti eh, respon untuk memutarkan roda atau respon untuk memutarkan transmisinya lambat.